Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal masjidil mubarakah, Masjid Nurul Hikmah di Muhammadiyah, Bumi Ayu, Malang, Jawa Asyarqiyah. Fi hadhil munasabatil mubarakah yatasharrafu bi ilqai at-tawjihat wal irsyadat wan nasihat Fadilatul Ustaz Heri Purnomo naftati hadzal hafal bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa alaihi falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah, marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita bisa bertemu dan mengisi dengan amal ibadah yang baik. Salam serta sholawat tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, berbahagia sekali bahwasanya di Masjid Nurul Hikmah ini ada pengantarnya dari MC yang dari remas atau adik-adik yang ada di masjid ini ya. Pada hari ini adik Aisyah sebetulnya ya. Alhamdulillah dengan lancar dan berani tampil untuk menjadi MC. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu terus dilaksanakan sehingga bisa menjadikan kader-kader di persyarikatan yang lebih baik lagi. Jamaah rahimakumullah, untuk sampai hari ini gimana puasa kita? Lancar? Lancar, terasa ringan ya? Terasa ringan, alhamdulillah. Bahwasanya pada sampai saat ini kita masih semangat untuk melakukan puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan yang akan kita langkah kita semuanya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan puasa ini, Al-Ghazali menyatakan bahwasanya ada beberapa dimensi yang nantinya dengan puasa ini bisa menjadikan kita lebih baik. Yang pertama, bahwasanya ada dimensi kepatuhan atau ketaatan. Jadi puasa ini adalah salah satu cara kita patuh taat kepada
perintah-perintah Allah. Dan Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka di sini adalah yang pertama kali adalah dimensi kepatuhan atau ketaatan. Yang lainnya dimensi hikmah atau manfaat itu adalah urusan yang terakhir kali. Jangan sampai kita membalik dimensi manfaat atau hikmah kita dahulukan. Kalau itu kita laksanakan maka kita tidak akan berpuasa. Bahwasanya kalau sekarang ditemukan bahwasanya puasa itu menjadikan kita sehat. Nah, kalau kita sudah sehat, apakah kita tidak puasa? Maka tetap saja kita harus puasa, karena dimensi yang pertama adalah ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Dan ini adalah untuk segala amal ibadah yang lain, tidak hanya puasa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya pada sholat itu mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau kita sudah tidak keji, tidak mungkar, tidak melakukan kejahatan, apakah kita tidak sholat? Ya tetap harus sholat, karena itu adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Dengan sholat kita mengingat Allah. Maka kalau kita sudah mengingat, apakah tidak sholat? Yang bentuk mengingat itu adalah dengan sholat. Ini adalah kepatuhan kita kepada Allah. Jangan sampai terjebak banyak di dalam aliran-aliran yang ada di masyarakat ini, karena menyatakan sudah iling sama Gusti Allah maka tidak perlu sholat. Ini adalah aliran yang keliru. Bahwasanya apapun itu hikmahnya, maka kita yang pertama adalah kita lakukan perintah-perintah Allah terlebih dahulu. Ini adalah bentuk kepatuhan, dimensi kepatuhan kita. Masih banyak lagi contoh-contoh yang harus kita lakukan. Kita dilarang untuk makan babi, haram kita makan babi. Kenapa? Ditemukan bahwasanya babi mengandung cacing pita. Kemudian kalau cacing pitanya sudah dimatikan dengan beberapa ratus derajat itu, apakah kita bisa makan babi? Tidak. Tetap haram untuk kita makan. Ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu hikmahnya, yang pertama adalah kepatuhan kita kepada perintah-perintah Allah. Dan ini adalah salah satu cara kita menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa yaitu la'allakum tattaqun, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Patuh taat kita kepada Allah. Ini adalah dimensi yang pertama. Kemudian dimensi yang kedua yaitu bulan Ramadan ini adalah bentuk pelatihan. Kita sebulan penuh ini dilatih oleh Allah. Dilatih untuk apa? Ya, untuk mengendalikan diri kita dari apa? Yang kalau fisik makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah, ini yang fisik. Tetapi di balik itu ada pelatihan yang lain, bahwasanya dengan melakukan puasa ini, ya, kita dilatih untuk mengendalikan diri kita dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa kita. Jadi kita dilarang untuk berkata dusta, melakukan kemaksiatan. Nah, ini adalah hal-hal yang kita latih. Maka di dalam pelatihan di bulan Ramadan ini harusnya kita punya target-target tertentu. Nah, kalau kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mudah untuk menghadirkan manusia ke dalam masjid. Di luar bulan Ramadan sulit. Bulan Ramadan ya kita lihat lebih mudah daripada bulan-bulan yang lain. Nah, maka kita dilatih untuk sholat berjamaah tepat waktu. Nah, ini dilatih agar kita selalu tepat waktu. Nanti setelah Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan jamaah dan tepat waktu. Kita dilatih untuk bersedekah. Nanti di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita menjadi orang yang dermawan. Kita dilatih untuk tadarus.
Supaya apa? Supaya nanti kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, atau yang lebih tepatnya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan menjadi takwa kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Di dalam Al-Quran itulah petunjuk-petunjuk kita untuk kita lakukan atau kita tinggalkan. Kemudian dimensi yang ketiga, bahwasanya puasa itu adalah sebuah pengorbanan. Maka ibadah-ibadah yang lain pun sebenarnya adalah pengorbanan. Maka kita hadirkan, kita korbankan rasa lapar kita, rasa haus kita dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya puasa saja, sebenarnya semua ibadah itu adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Maka puasa itu marilah kita jadikan pengorbanan yang terbaik. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita berikan sesuatu aja kepada manusia itu adalah yang baik, atau kita pilih yang terbaik. Apalagi ini terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadirkan yang terbaik sehingga kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang keempat yaitu dimensi penyucian. Bahwasanya di dalam kehidupan kita ini pastinya ada kesalahan-kesalahan. Maka disampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban ini ada yang mengartikan rahmat Allah, mengharap rahmat Allah, tetapi di sini adalah wahtisaban, menghitung diri kita, menghitung seberapa banyak perintah-perintah kita yang perintah-perintah Allah yang kita lakukan dan berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita laksanakan. Maka dengan menghitung-hitung itu kita akan bisa mengetahui, oh sebenarnya saya ini dalam posisi yang masih sedikit sekali amal ibadahnya. Maka dengan menghitung-hitung itu, maka disinilah penyucian kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu ternyata lebih banyak melanggar aturan Allah daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian dimensi yang kelima, bahwasanya puasa itu adalah jihad atau bersungguh-sungguh. Maka di dalam abdanya setelah perang Badar, Rasulullah menyampaikan kita telah datang atau pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Maka padahal perang Badar itu adalah perang yang besar sekali di zaman Rasulullah. Bagaimana tidak? Dengan 313 pasukan melawan 1000 pasukan dengan senjata yang lengkap. Sedangkan 313 orang ini dengan senjata sekadarnya saja. Maka bandingannya enggak sungguh jauh sekali. Mungkin kalau sekarang ini kita bandingkan Palestina sama dengan Israel. Palestina hanya menggunakan batu dilempar, sedangkan Israel menggunakan senjata yang super modern. Namun apakah dengan senjata yang ala kadarnya ini kita akan kalah? Tidak. Bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Namun terkadang kita berpikiran bahwasanya kalau kita sudah punya apa-apa, kita akan menang. Ego kita yang akan kita tampilkan dulu. Atau kalau di suatu masjid mungkin kalau tidak ada saya yang mengurusi masjid, maka tidak akan menjadi ramai. Ini adalah ego kita yang harus kita buang di dalam puasa ini. Kita melatih itu di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang keenam yaitu bahwasanya puasa itu adalah melatih keikhlasan kita, dimensi keikhlasan.
Kalau kita ketahui bahwasanya semua amal ibadah itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Sholat kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Kita foto, kita video, bisa kita tunjukkan. Kita membaca Al-Quran dienak-enakan, dimerdu-merdukan, biar dikatakan orang sebagai orang yang pintar membaca Al-Quran. Kita dermawan bisa kita tunjukkan dengan kita foto, kita sebar dan sebagainya. Tetapi ibadah puasa tidak bisa kita tunjukkan, hanya Allah yang akan tahu. Mungkin sahurnya kita bisa bareng-bareng kita tunjukkan kita sahur. Buka kita bisa buka bersama di masjid, kita tunjukkan bisa. Kita bukber di mana bisa. Tetapi ibadah puasa yang lamanya kurang lebih 14 jam ini tidak mungkin kita akan tunjukkan kepada orang lain. Maka Allah sendiri yang tahu, yang bisa melihat semuanya. Inilah adalah kita dilatih keikhlasan kita di dalam beribadah ataupun di dalam kehidupan ini. Kemudian dimensi yang ketujuh yaitu dimensi hikmah atau manfaat. Bahwasanya di dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu pasti bermanfaat. Apapun itu pasti bermanfaat. Meskipun kita belum tahu manfaatnya saat ini, namun seiring waktu manfaat-manfaat tersebut pastinya akan muncul satu persatu dan seterusnya. Ya, seperti sekarang ini puasa adalah menyehatkan. Ya memang benar menyehatkan. Kalau kita lihat di dalam dunia kedokteran, kalau orang mau operasi itu biasanya disuruh untuk puasa. Karena apa? Di dalam puasa itu ada kesehatan. Masih banyak lagi manfaat-manfaat puasa selain di dalam diri kita, di dalam dunia sosial. Kita bisa menjadi orang yang berempati kepada orang lain. Ini adalah dimensi manfaat. Tetapi ada manfaatnya atau tidak, maka perintah Allah itu kita lakukan lebih dahulu. Manfaatnya akan kita ketahui nanti setelah kita melaksanakan perintah-perintah itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengenali dimensi puasa ini, kita nantinya menjadi puasa yang sukses, menjadi hamba-hamba Allah yang la'alakum tattaqun, hamba yang bertakwa, hamba yang menjadi kekasih Allah, orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sholat tarawih 2 rakaat 1 kali salam, witir 3 rakaat 1 kali salam. Syukran ala